Wah, gawat nih. Kalau beneran DC Pinjol bisa mengincar THR nasabah Galbay, ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan. Apalagi THR itu kan ditunggu oleh semua masyarakat ya. Kebutuhan lebaran itu sangat banyak, ngasih orang tua, ngasih saudara, kerabat, dan lain sebagainya akan sangat-sangat banyak. Nah, kalau misalnya uang ini begitu masuk langsung diambil oleh DC Pinjol melalui auto debit rekening kita, bagaimana dong solusinya? Yuk kita akan bahas di video kali ini karena mulai banyak ancaman-ancaman yang berkaitan terkait THR di kasus gagal bayar pinjaman online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa tanpa putus asa akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, sekali lagi karena ini banyak banget yang bertanya terkait hal seperti ini, apalagi kemarin saya posting di TikTok mengenai masalah THR ini, banyak juga ternyata yang berkeluh kesah, iya saya juga sama bla 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 bla, dapat ancaman yang sama soal THR, auto debit lah, terus kemudian akan datang pas hari THR lah dan lain sebagainya. Itu mulai banyak banget. Ya, ini momentum ya. Ini yang akan dimanfaatkan oleh DC Pinjol tentunya. Jadi, kalau udah urusan seperti ini teman-teman, ya mereka pasti tidak akan dong melewatkan kesempatan, benar nggak? Mereka tahu para nasabah ini mulai akan mendapatkan uang dari THR tadi. Mereka akan mengincar untuk pembayaran. Nah, harusnya kan memang dibayarkan ya, kita dapat uang lebih dan lain sebagainya. Cuman kebutuhan orang kan berbeda-beda. Kita tahu itu tanggung jawab. Kita tahu itu adalah sesuatu yang harus memang diprioritaskan untuk dibayar karena utang itu tanggung jawab. Tapi kalau ada kebutuhan yang lebih mendesak lainnya, nah tentu saja ya harus menentukan skala prioritasnya. Kalian sudah dapat sanksi kok, yaitu denda dan juga selik OJK. Nah, bayarnya mau sekarang, nanti, lusa, itu kan sanksi denda kan udah ada. Jadi nggak perlu khawatir menurut saya untuk masalah, ya kalau ada uang bayar aja segera. Nah, itu keputusan masing-masing orang dan kondisi orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin uang THR-nya untuk bayar kontrakan, ada yang mungkin uang THR-nya ini untuk biaya berobat, ada yang mungkin THR-nya ini ya untuk kebutuhan sekolah dan lain sebagainya. Ya tentu saja tetap yang diprioritaskan adalah yang tadi itu. Masalah utang gimana? Masalah utang cukup dengan kalian bisa menerima bahwa memang kalian gagal bayar, kalian menerima denda, menerima bunga, dan juga menerima blacklist BI checking, itu udah cukup. Kalau kalian mau memperbaiki semuanya, tinggal kumpulkan uang lagi, nanti dibayarkan. Tapi jangka waktu batasannya ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Ya, selama teman-teman beritikat baik mau membayar, tapi ya mungkin dengan nabung dulu, itu udah beres masalah harusnya. Teman-teman tidak perlu menyengsarakan diri sendiri, tidak perlu berpikiran yang tidak-tidak. Karena insya Allah semua itu akan bisa berjalan dengan semestinya. Karena semua itu akan, bukan berjalan semestinya. Akan ada waktu yang akan menjawab semua itu. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Kalian cukup fokus untuk berusaha, bekerja keras, mencari peluang-peluang. Kalau ada pekerjaan sampingan, kerjakan pekerjaan sampingannya dengan ikhlas dan yang pasti teruslah berdoa. Karena yang ngasih rezeki ke kita ya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menolong kita ya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pertolongan Allah itu datang secara tak terduga, kapannya kita nggak pernah tahu, yang penting kita usaha dan ikhtiar, sisanya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetaplah berdoa, jangan putus asa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya yakin teman-teman juga kuat, saya yakin teman-teman bukan orang yang lemah, teman-teman harus positive thinking. Niatkan memang untuk menyelesaikan hutang, bukan niatkan untuk kabur, bukan niatkan untuk tidak bertanggung jawab. Karena dengan niat yang baik, rezeki yang baik akan datang ke kita, dan barangkali rezeki itu tersebut bisa berlebih-lebih dan bisa melunasi semua hutang kalian, dan kalian tiap bulannya juga terus mengalir rezekinya. Amin ya teman-teman ya. Karena siapa sih yang mau galbay? Nggak ada seorang di dunia ini yang mau galbay. Semuanya pengen bebas hutang, semuanya pengen bisa melunasi hutang-hutangnya. Ya, tapi ya mungkin keadaan belum berpihak kepada kita. Jadi ya tugas kita sekarang adalah berdoa, berikhtiar, dan teruslah berdoa. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.